الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ya rabbal alamin. Ya, mari sama-sama kita dengarkan kajian pada malam ini akan disampaikan guru kita Al-Ustaz Samsul Arifin, kepadanya kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wafiq lana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair amma ba'd. Al-Fatihata ila ruhi Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila masyaykhina kiram Syekhina Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki wa ustaduna al-fadil al-ustad Muhammad Salman Qais al-Hafiz wa usulihim wa furu'ihim annallahu yudi darajatihim fil jannah wa yu'li alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Lahumul fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puja serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan penuh barokah setelah kita melaksanakan kewajiban kita yakni salat maghrib dengan berjamaah. Allah masih kumpulkan kita tempat yang mulia yakni Musholah Al-Hidayah. Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir atau yang belum sempat hadir ke musholah kita ini nantiasa mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi Pak Ketua kita, Bapak Nandi udah ngasih tahu kalau besok kita bakal puasa Tasu'a dulu kali, apa Asyura? Kalau sini Asyura. Oh, kalau di Bogor besok Tasu'a. Iya. Tadi belum puasa belum? Besok baru puasa. Nah, sama aja dah. Sama aja. Jadi ada yang hari ini udah Tasu'a tanggal 9, ada juga yang besok baru Tasu'a. Insyaallah dua-duanya benar. Yang enggak benar yang enggak puasa ngatain. Bener. Udah yang enggak puasa apa? Ngata-ngatain. Nah, di Asyura ini pasti kalau dibahas Asyura kayak pas deh. Soalnya besoknya di sini Asyura. Mungkin ada pengajian yang sudah dibahas di sini atau mungkin tempat lain membahas tentang spesialnya bulan Asyura atau hari Asyura, maaf ya. Bulannya namanya Muharram. Tapi setiap tanggal 10 Muharram disebutnya Asyura gitu. Ini teman-teman bukan bulan sembarangan. Maaf, ini bukan hari yang sembarangan. Ini hari di mana banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa pernah terjadi di muka bumi ini, dan
berkaitan langsung dengan kekasih-kasih Allah dari kalangan para nabi. Tepatnya itu di tanggal 10 Muharram. Apa aja Ustadz? Yang pertama, ini saya kumpulin. Saya kutip dari kitab namanya Kitab I'anatul Talibin Syarah Fathul Mu'in. Syarah ala Qurratul Ain fi Muhimmatiddin. Karya Sayyid Abu Bakar Ad-Dimyati Asy-Syata Al-Makki. Nah, itu di dalam pembahasan bab puasa. Tepatnya di bagian puasa-puasa sunnah. Ada pembahasan unik tentang mengenai hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Yang pertama, fa innahu al-yauma alladzi taballahu ala Adam fa asbaha Sofiyah. Di hari itu, tepatnya tanggal 10 Muharram, Allah Ta'ala menerima taubat Nabi Adam sehingga beliau menjadi murni. Bapak-bapak pernah dengar ya, dan ini udah pasti dengar dah. Manusia pertama di muka bumi, yakni Nabiullah Adam alaihissalam, betul, kakek moyang kita. Ini pernah melakukan satu hal yang tidak disukai oleh Allah. Ingat ya. Tapi ingat, ini tuh bukan berarti Nabi itu gak maksum, salah. Justru inilah hikmah dibalik Nabi Adam ngelakuin ini. Kalau Nabi Adam nggak ngelakuin ini, nggak ada kita. Nabi Adam kan di sorga. Bener gak? Sedangkan uniknya ketika Allah ciptakan Nabi Adam, Allah juga ciptakan bumi. Jadi duluan bumi apa Nabi Adam? Duluan bumi dulu. Pertanyaannya itu bumi buat apa coba? Apa nggak nih Pak? Allah ciptain bumi sebelum Nabi Adam. Setelah itu Allah ciptakan Nabi Adam. Terjadilah peristiwa di surga. Yang kita tahu, Allah bilang, wahai Musa, wahai Adam, terserah. Fakulu min'a, makan aja apa aja yang ada di surga, terserah. Tapi wala taqrabah hadihi syajara, jangan deketin pohon yang ini. Nah, yang menurut ulama nama pohonnya adalah syajaratul khuldi, pohon keabadian. Ini pun sebagian ulama tafsir bilang yang ngasih nama iblis. Kenapa disebutnya? Kenapa yang ngasih nama iblis? Karena iblis ngiming-ngimingin Adam mau abadi nggak keluar dari sorga. Kata Nabi Adam ya maulah gitu. Nih makan makan nih buah di pohon ini. Nabi Adam tegas, nggak mau saya. Allah ngasih apa aja di sorga, tapi disuruh kecualikan yang ini. Gitu. Singkat cerita, pokoknya kita tahu yang tergoda bukan Nabi Adam, tapi yang terkait, yang kena pancingan Sayyidatuna Hawa. Nah, karena bukan Nabi, gak ada maksumnya. Beda sama Nabi Adam, kokoh. Dan Nabi Adam dimintalah oleh istrinya Sayyidatuna Hawa. Makanlah ini buah khuldi. Kata Sayyidatuna Hawa, bang itu buah khuldi. Lihat kan, iya saya tahu. Makan yuk, penasaran gitu. Jalanlah Nabi, ngambillah Nabiullah Adam buah khuldi tersebut dipetik. Ketika ditarik buahnya, rontok daunnya, kena kepala Nabi Adam. Jalanlah Nabi Adam ngasih buah khuldi ini ke Sayyidatuna Hawa. Makanya unik, ini jadi sarana anggota wudhu. Pertama kali Nabi Adam melihat pohon yang dilarang sama Allah, itu pakai mata. Mata itu adanya di bagian wajah. Makanya basuh wudhu itu wajah dulu. Setelah itu Nabi Adam ngambil buah. Pakai apa ngambil buah? Pakai tangan. Maka rukun kedua ketika itu adalah tangan. Basuh tangan. Yang ketiga, rontok ini daun. Jatuh di atas kepala Nabi Adam. Kena kepala, makanya diusaplah bagian kepala. Setelah udah dapat itu buah, jalanlah Nabi Adam menuju Sayyidatuna Hawa buat ngasih buah.
pakai kaki. Makanya akhirnya 4 anggota ini mesti selalu dibersihkan. Nah, ini kata Al-Imam Bajuri dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Alasan hikmah kenapa anggota wudhu cuma 4. Cuma 4. Kuping mah bukan ya? Bukan, kuping sunnah. Nah, kubur-kubur enggak, sunnah. Tapi yang intinya 4. Kata Allah kan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu ru'usakum wa arjulakum ilal ka'bain. Rukun wudu, betul, anggota wudu. Dari situ asal muasal ya berdosa badan kita. Dan uniknya Nabi Adam ini jangan kita klaim, gara-gara Nabi Adam nih makan buah akhirnya kita nanggung dosa. Kata siapa? Nanggung dosa. Loh, dosa itu kan kita lakuin sendiri. Pas kita udah lahir di bumi, Allah kasih akal ke kita supaya bisa bedain mana baik, mana jelek, mana bagus, mana buruk. Allah bikin kita ini cerdas. Jangan nyalain Nabi Adam. Kalau Nabi Adam tidak makan buah huldi, kita nggak ada. Karena di surga itu mustahil wanita itu hamil. Mustahil hamil. Hamil itu nggak enak. Dan sesuatu yang nggak enak, nggak mungkin ada di dalam surga. Kan gitu cara pikirnya. Bener gak? Wah, ini berat juga nih bahas. Makanya kata Allah, "Tsumma jtabahu rabbuh fataba alaihi wa hada." Surah Toha ayat 121. Nanti catat sendiri ya. Kemudian Allah, bahasa kita ya, memberi satu argumen kepada Nabi Adam sehingga Allah akhirnya menerima taubatnya Nabi Adam lalu memberi hidayah. Kapan taubatnya diterima? Bukan di surga. Nabi Adam itu kata Al-Imam Ad-Dimyati, Syekh Ad-Dimyati, itu kan ketika diturunkan ke dunia, ke bumi, Nabi Adam itu dipisah sama Hawa. Nabi Adamnya di Hind, di India, Sayyidatuna Hawanya di Riyadh, di Saudi Arabia, di Jeddah. Ketemunya di Jabal Rahmah, Gunung Cinta. Ketemunya di situ. Jabal Rahmah itu simbolis, ya, simbol cinta yang lama terpisah, bertemu kembali di tempat yang mulia. Kalau bahasa kita mah jodoh mah kalau udah jodoh mah nggak kemana. Kalau udah jodoh mah nggak kemana. Mau kita nyari jodoh sampai ke ujung dunia, jodoh kita orang Depok. Depok lagi aja. Depok lagi aja. Termasuk Sayyidatuna Hawa, setelah berapa lama pisahnya? Arba'ina sana, 40 tahun. 40 tahun dipisah. Ketemu lagi di situ dan bersyukur Nabiullah Adam alaihi salam. Lalu Nabi Adam membaca apa doanya? La ilaha illallah. Bukan. Rabbana zolamna anfusana, benar ya? Wa illam taghfir lana wa tarhamna nakunanna minal. Itu diulang-ulang berapa lama? 40 tahun. Baru setelah itu Allah terima pertaubatan beliau. Nah, dari sini kita diajarin Nabi Adam aja yang udah maksum dari dosa, merasa dirinya itu salah, merasa dirinya itu di hadapan Allah seperti kurang benar. Nabi Adamnya ya, apalagi kita yang ada jaminan surga. Nah gitu, itu ketemunya dengan Sayyidina Hawa, diterimanya taubatnya Nabi Adam itu tanggal 10 Muharram. Nah, besok tuh, makanya kata ulama, yang hari ini mohon maaf bahasanya dia pernah punya dosa, Asyura jadi sarana hari di mana taubat. Nah gitu, seperti taubatnya Nabi ada. Satu. Yang kedua, wa rafa'a fihi Idrisa makanan aliyya. Yang kedua, Allah angkat di hari Asyura tanggal 10 Muharram Nabiullah Idris ke tempat yang tinggi. Ada yang mengatakan Nabi Idris ini adanya di Sama'ir Rabi'ah, langit yang keempat. Jadi gini Pak, Nabi Idris itu adalah manusia pertama yang
bajunya itu dijahit dengan benang. Dulu orang itu punya baju ya sekedar aja, pakai talinya itu dari pohon merambat digulung-gulung, lalu ada mungkin pohon atau kulit hewan ditebas, lalu dikuliti kulitnya dipakai buat baju dulu. Nah, penemu pertama kali baju di muka bumi ini, kata Al-Imam Ibnu Asakir ya, dalam kitab Al-Awail, awal-awal manusia apapun di dunia tuh. Awal itu keren kitabnya tuh. Itu adalah Nabiullah Idris alaihi salam. Nabi Idris ini Pak, nabi yang luar biasa sabar, lalu dapat cobaan, udah beberapa tahun berdakwah tidak diterima oleh Allah, tidak diterima oleh kaumnya. Sehingga saking sewatnya ini kaumnya ini ada niatan untuk bunuh Nabi Idris. Ada satu pendapat mengatakan Nabi Idris tinggalnya di daerah yang dekat tebing. Dekat tebing beliau. Karena pengen dibunuh dan dikasih tahu sama Nabi Malaikat Jibril, Nabi Idris ini lari kabur kemana ke tebing tersebut. Kaumnya yang pengen bunuh beliau ini udah positive thinking. Udah pede. Kita tahu di sana udah gak ada jalan lagi Idris. Kami tinggal satu kali belokan ketemu engkau pasti mati. Udah teriak-teriak kaumnya. Akhirnya Allah punya kehendak yang berbeda. Di ujung tebing itu ada sejadah. Yang sejadah itu menawarkan ke Nabi Idris untuk ditaiki. Dengan kehendak Allah, Allah terbangkanlah Nabi Idris ke langit. Sehingga buktinya apa? Kalau Nabi Idris ke langit, buktinya waktu Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj, benar? Ketemu Nabi Idris. Nah, ketemu Nabi Idris. Ceritalah Nabi Idris ke Nabi Muhammad. Nah, gitu asal muasalnya. Alasan kenapa engkau diangkat. Allah firmankan dalam Al-Quran. Surat Maryam ayat 57. Nanti catat ya. Maryam ayat 57. Kata Allah, wa rafa'nahu makanan 'aliyah. Kami angkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi sekali. Nah, itu ada ulama khilaf, ada mengatakan langit kedua, ada mengatakan langit keempat. Nah, tapi inti ceritanya seperti itu, dan cerita Allah angkat Nabi Idris ke langit itu terjadinya tanggal 10 Muharram. Nah, dari sini pelajaran bisa kita ambil apa? Bapak-bapak, santri, jamaah semua yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah lebih tinggi dari derajat-derajat sebelumnya, besok banyak-banyak minta sama Allah untuk diangkat derajat. Sebagaimana Nabiullah Idris. Yang ketiga, wa akhraja Nuhan minas safinah. Hari Asyura hari di mana Allah keluarkan, Allah selamatkan Nabiullah Nuh alaihi salam, tepatnya itu saat naik kapal. Kita tahu Nabi Nuh itu nabi yang termasuk ul azmi yang 5. Disebut ul azmi karena sabarnya udah tingkat dewa dah. Udah paling tinggi sabarnya. Nabiullah Nuh, nabi pertama yang punya gelar ul azmi. Dakwahnya gak main-main. Dakwahnya itu berapa? 950 tahun dakwahnya. Yang dari 950 tahun Pak, pengikutnya cuma 9. Makanya jadi ustadz harus sabar. Udah ngajar di Al-Hidayah nih, musola. Jamaah ya gini-gini aja. Kagak nambah-nambah. Gak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Nuh. Jadi kalau ada ustadz udah ngeluh mulu di musola Al-Hidayah. Saya kira mah banyak jamaah. Kenceng banget nyampe keluar. Ternyata cuma segini doang. Itu ustadz kagak pernah baca itu cerita Nabi Nuh. Ngajarin Jawa berapa lama Pak? 950 tahun itu udah berapa kali cicit coba? 950 tahun. Dan itu enggak, Masya Allah. Mending kalau banyak yang datang ke beliau, mending kalau banyak yang ikut beliau. Ini cuma 9. Kan artinya gini, berarti setiap 1 abad pengikutnya cuma 1. Lah bener lah, bener gak? 950 tahun, Masya Allah itu
Itu udah, aduh, gak kebayang itu sabar Nabi Nuh, ya Allah. Hingga akhirnya, ini bedanya nih. Wajar Nabi Nuh minta supaya ditimpakan banjir ke umatnya. Atau 950 tahun mah udah kelewatan batas dah. Kita setahun 2 tahun aja ngelihat santri, ya Allah gini-gini aja, 90 wali songo nih. Aduh, wali songo. Gini aja santri umpama. Ya sabar emang kayak gitu. Apapun kalau udah berkaitan sama agama, banyak orang kagak demen emang. Termasuk Nabi Nuh. Banyak orang yang dengki, banyak orang yang iri. Singkatnya kan disuruh bikin kapal Nabi Nuh. Kapal pertama yang paling gede disebutnya apa? Bukan safina, apa namanya? Wasnail fulka bi ayunina. Fulk, bahasa Arabnya fulk. Kalau safina itu kapal pesiar. Kalau fulk itu bahtera. Apa ya? Bahtera itu apa ya? Kayak Titanic lah. Kapal Titanic lebih gede lagi tuh. Itu gede banget itu kapal barang, kargo. Ya, kapal barang. Ya kapal namanya apa Pak? Ya gitulah Pak, gede banget pokoknya mah. Dan itu yang ngerjain Nabi Nuh sendiri kalau nggak salah. Satu riwayat dibantu sama murid-murid setianya. Lah kan dikit banget muridnya, 9 doang. Emang anaknya nggak bantuin, udah punya anak, anaknya durhaka lagi sama Nabi Nuh. Si kan anaknya, punya anak atu-atunya durhaka. Makanya kalau bapak-bapak ngeluh, ya Allah dia anak cuma semata wayang, durhaka, suruh baca itu cerita Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh tuh awal cuma satu, Kan'an, itu pun bandelnya Masya Allah. Jadi jangan kaget kalau ada anak kiai bandel. Wong Nabi Nuh aja anaknya Masya Allah, disuruh naik ke gunung, suruh naik ke kapal, gak mau. Irkab ma'ana, sini ya bundaya, naik, ogah. Saya merasa selamat Pak kalau naik ke atas puncak gunung. Tiba-tiba banjirnya setinggi gunung. Kayak apa tuh banjirnya pas setinggi gunung? Ini kan cerita gunung dulu. Gunung sekarang itu gunungnya udah terkikis tingginya. Makanya bahasanya MDPL. Dilihat gunung itu bukan dari data tapi dari dasar laut. Lihat gunung itu. Ini besok saya naik gunung soalnya. Lagi belajar nih ilmu gunung. Tanggal hari Senin ke Gunung Gede. Ada 10 orang, kita guru-guru semua. Gitu. Biar ngebayangin nih Nabi Nuh nih gimana perjuangan dakwahnya. Ada riset di Polandia, ada salah satu profesor yang kepo sama cerita Nabi Nuh. Ditelitilah tuh di Injil, Taurat, ketemunya di Quran. Gak ketemu, di Injil gak ketemu, di Taurat gak ketemu, ketemunya di Quran. Cerita Nabi Nuh itu, yang Nabi Nuh naik ke atas kapal baca Bismillahi majreha wa mursaha inna robbi lagofuro. Ini tuh kan doa Nabi Nuh naik kapal. Itu doa apa dibaca bukan naik mobil sebenarnya, itu naik kapal. Kalau naik mobil bacanya subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu mukrinin, baru naik mobil. Itu doa naik baca waktu naik onta. Berarti kendaraan darat. Kendaraan darat tadi. Mobil, kalau sekarang mobil. Nah, Nabi Nuh itu bikin kapal nggak sembarang kapal Pak. Ini ada cerita Israiliyat, tapi nggak apa-apa diceritain. Nabi Nuh itu bikin kapal, bingung. Allah nyuruh doang bikin, tapi bahannya gak ada. Ini, ya Allah ini gimana? Kau nyuruh kami bikin kapal, tapi bahannya gak ada di mana? Allah katakan ke Nabi Nuh, wasta'il fulka bi ayunina. Bikin kapal, nanti saya pantau langsung. Dalam tafsir disebutkan Nabi Nuh itu disuruh pergi ke hutan. Di hutan itu ada pohon, namanya pohon syajaratu Adam, pohon Adam. Nah, dia bilang kayu Adam namanya. Kayu paling terkuat di dunia, katanya sih nggak tahu juga nih. Tapi ada di Google, saya cek tadi, pohon Adam. Cek aja di Google. Cek aja Pak, pohon Adam. Tinggi banget itu. Cek aja Pak, yang punya HP cek coba. Pohon Adam namanya. Di mana pohon Adam tuh? Iseng-iseng aja gitu. Sambil menelusuri dunia. Nah, dari situlah akhirnya tinggi gak Pak? Ketemu gak Pak? Pohon Adam. Coba nanti bantuin. Disitulah akhirnya Nabi Nuh itu motong.
motong itu pohon, karena pohon kan banyak banget. Dipotong, setelah dipotong itu akhirnya pohon Adam itu dipotong kecil-kecil jadi beberapa bagian. Ada gak? Ada bener katanya. Di mana tuh Pak? Tinggi gak Pak? Tuh tinggi. Wah bener ada berarti. Itu dalam kitab Majalis Sania, pohonnya itu dibentuk jadi 124.000 kayu. Hasil dari beberapa pohon yang ditebang. 124.000 papan dipotong. Jadi satu Pak, dibikin kerangkanya sama Nabi Nuh. Ketika udah jadi, Nabi Nuh mengeluh kepada Allah. Ya Allah, sepertinya ini kapal tidak bisa diberangkatkan. Karena ada beberapa papan yang belum cukup. Nabi Nuh bilang kurangnya 4. Yang masih bolong. Dan itu dek bawah lagi yang bahaya itu. Yang kalau udah bolong, air masuk, hancur mereka semuanya. Lalu Allah bilang tambahkan 4 lagi wahai Nuh. Lalu tulislah nama-nama kasihku. Jadi setiap papan yang dibikin sama Nabi Nuh, kalau dalam kitab Majalis Sania, ini cerita Israiliyat ya. Itu ada nama-nama Nabi. Kan nama-nama Nabi ada 124.000. Nabi itu yang kita wajib imani 25. Rasul kata Nabi itu ada 313. Jumlah Nabi di seluruh dunia ada sekitar 124.000 jumlah. Nah itu diukir sama Nabi itu di setiap papan yang dipasang di kapal. Jadi Nabi Adam diukir, Nabi Idris, terus sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah 4-nya ini bolong. Allah bilang uktub arba'a al-akhilla, tulislah 4 kekasihku ini. Siapa itu ya Allah? Dalam satu riwayat dikatakan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Jadi nama-nama mereka udah ada di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ditulis, ditempel, jadilah kapal ini ready. Ketika udah jadi kapal, Nabi Nuh dikatain gila. Lah bayangin aja Pak, bikin kapal tengah kota. Tengah kota. Kotanya itu dulu kan kotanya di tengah gunung, di tengah lembah. Di lembah dia tinggalnya. Jadi Nabi Nuh itu kan ini lembah-lembah nih, gunung. Dekat gunung itu hutan apa tadi? Pohon Adam. Nah, mereka tinggal di situ tuh. Makanya kalau banjir, mereka terkurung. Terkurung bentuknya cekung kayak gini, kayak Jakarta dia bentuknya. Cekung kayak gini, dia nggak bisa keluar kemana-mana tuh kaumnya. Waduh, repot juga emang. Dikatain lah sama kaumnya. Gimana sih? Nuh, kayak orang gila aja. Emang ada air di sini? Emang ada air? Gak ada, laut jauh dari kami. Kata kaumnya. Kata Nabi Nuh, saya hanya diperintah oleh Allah. Tuhanmu yang mana sih perintah yang kayak gini? Katanya. Dikata-katain, dihina, dicerca. Bahkan sering dilemparin batu itu kapalnya Nabi Nuh. Supaya hancur. Tapi Nabi Nuh gubris, gak pernah mikir anggapan netizen pokoknya mah. Udahlah bikin aja. Sehingga kaumnya akhirnya kaget, terjadi awal pertama kali hujan, turun hujan pertama kali mereka bersyukur. Karena mereka lagi nanam pohon. Bagus ini. Ternyata dewa-dewa kami lebih peduli kami daripada engkau wahai Nuh. Tuh, subur tanaman kami. Hujan kagak berhenti. Hujan kan kalau dikit rahmat dia, kalau banyak azab. Iyalah. Jadi banjir, kaget. Awalnya tanaman mereka hancur semua. Lama-lama perkebunan mereka hancur. Pertanian mereka hancur hingga rumah-rumah mereka hancur. Nabi Nuh diwahyukan oleh Allah supaya membawa sisa-sisa binatang yang berpasang-pasangan ke dalam kapal untuk melanjutkan kehidupan mereka. Jadi binatang yang boleh masuk, yang punya pasangan, yang jomblo nggak boleh masuk. Tuh jomblo, keluar. Yang punya pasangan aja masuk. Masuk atau kebo, gajah, jerapah, hewan mamalia. Kalau dalam majusannya enak tuh kitabnya. Dia tuh kitab kapal dibikin 3 dek. Dek pertama itu hewan berdarah panas kayak reptil. Jadi ular, buaya dia masuk tuh. Dek kedua itu mamalia. Nah, dek ketiga itu paling tinggi itu manusia. Tapi gede banget yang atas cuma 11 orang doang di situ.
Seseorang itu siapa aja? 9 muridnya Nabi Nuh. Nabi Nuh sama istrinya 2. 11 jadinya. Yang ada dalam kapal. Jadi semua hewan masuk ke dalam, ikan masuk ke ikan. Ikan kan berenang, ikan kan lapar anjing. Ikan gimana sih? Dia ngapain? Lemur di atas. Terbuang, aman. Ngapain masuk ke dalam? Nah, singkat cerita akhirnya masuklah nih hewan-hewan. Tadi udah kita ceritain bagaimana Kan'an menolak. Hingga akhirnya mereka terombang-ambing banjir. Berapa lama Ustadz banjir terjadi? Hujan itu terjadinya Pak, itu 40 hari 40 malam. Bisa kebayang Pak, hujan gak berhenti. 40 hari 40 malam. Depok tuh habis. Malah galian mulu depan. Duh, apa sih dikerjain nih, galian mulu. Itu kacau banget. Udah kelar depan, udah kelar. Aduh ya Allah Rabbi. Nah, akhirnya jadilah nih 40 hari mereka terbawa sama air hingga mendarat di satu gunung di Yordania namanya Judi. Di Quran ada alal Judi. Ada kan di Quran? Itu gunung gede ya, adanya di Yordan. Ketika ada satu cerita yang ketinggalan, jadi terjadi pada Asyura. Sebelum mereka mendarat ke Gunung Judi, Bapak-bapak, itu mereka itu Nabi Nuh kaumnya kelaparan. Nabi Nuh diminta sama umatnya, Nabi Nuh kami lapar karena 40 hari di atas kapal, lapar banget. Lalu Nabi Nuh bilang, kalian punya apa? Kami hanya punya kacang-kacangan terakhir yang kami bawa di kantong. Sisa terakhir dah tuh. Yaudah kumpulin. Kata ulama ada 7 kacang. Jenis kacang yang dibawa sama setiap orang saat itu. Yang pertama namanya namanya bisilah. Bisilah itu kacang polong. Warna hijau berarti ya? Nah, kacang polong. Yang kedua itu wala adas. Adas itu kacang adas. Orang Jawa nyebutnya lentil. Lentil namanya. Gak tahu tuh jenis kacang gimana atau lentil. Ada yang mengatakan tuh miju-miju namanya. Gak tahu juga miju-miju tuh. Yang ketiga kaumnya ada yang bawa full. Kacang full. Disebutnya kacang fava. Gak ada fufunya gak ada. Fava aja. Yang ketiga namanya al-humus. Ini kacang namanya kacang Arab. Sering orang haji bawa pulang. Kacang Arab nih. Yang keempat. Yang kelima namanya al-kumuh. Kumuh itu gandum. Yang keenam namanya asyair. Syair itu tuh jilai. Jilai itu kacang warna putih. Namanya jilai. Yang ketujuh adalah al-aruz. Aruz itu beras. Kata Nabi Nuh, campur kita masak hari ini. Dicampur jadi satu. Sehingga jadilah bubur. Disebut dengan bubur Asyura. Gitu. Pernah dengar Pak? Bubur Asyura itu ada di Jogja. Rame. Kalau di pondok sering kita bikin udah litkon. Tanggal 10 Muharram itu kita bikin bubur kacang hijau. Walaupun minum satunya ada lah. Minum satunya ada lah. Daripada gak ada semua kan. Kita bikin aja. Namanya tabarukan aja Pak. Namanya tabarukan aja. Bener apa enggak ya cerita ini walau alam. Tapi ulama ini bilang dari Al-Imam As-Sa'alabi. Kitabnya apa? Kitabnya namanya Bada'i'uz Zuhur. Fi Waqa'i Duhur. Halaman 64. Bapak kalau percaya baca kitabnya dah. Udah ada referensi, udah saya bikin tuh. Yang kalau sering satu aneh tuh. Tadi sering bikin gitu-gituan tuh gambar-gambar. Itu sering. Teman aneh, ngupas-ngupas kitab-kitab tuh suka. Nah, makanlah mereka nih. Mereka pada makan semuanya. Satu riwayat ya. Ada mengatakan itu terjadinya malam makannya. Karena di tanggal 10 itu mereka pada puasa. Nabi Nuh, uniknya di tanggal 10 itu Asyura, mereka puasa. Nggak hanya puasa Nabi Nuh doang. Tapi binatang yang di dalam kandang dek itu tuh, itu semua pada puasa. Menghargai Nabi Nuh. Jadi nggak ada yang ngeluh. Semuanya diem, semuanya. Nggak ada yang nggak ada. Semuanya ngeluh, nggak ada. Nggak ada yang macam-macam. Nah semenjak itulah akhirnya
mereka buka puasa menggunakan bubur dari 7 jenis kacang-kacangan. Itu ceritanya Pak ya. Oke, sebelum lanjut Pak, ini banyak ceritanya nih. Sure. Ada pertanyaan Pak? Silakan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Ya, betul. Walaupun Nabi nggak mencontohkan, apakah ini jadi bid'ah? Lah nggak jadi bid'ah, karena udah ada kabar dari Nabi. Cuma umurnya Nabi kagak nyampe, gitu doang. Seandainya saya hidup di tahun depan, la asumanna, saya akan puasa di hari itu. Ternyata Rasul meninggal di bulan Rabiul Awal. Nah, Rasul meninggal di bulan Rabiul Awal. Rasul ngomong kayak gitu di tanggal 9, tahun depannya nggak nyampe umurnya. Tapi apakah sunnah? Sunnah sekali. Yang kedua, apakah berpahala? Tentu berpahala. Tentu berpahala sebagaimana pahala Asyura. Apa manfaatnya? Manfaatnya apa? Mukhalafatul Yahud ala ayyasumanahu yaumal Asyura, kata ulama. Tanggal 9 kenapa mereka para sahabat Nabi dan Rasul ingin puasa? Untuk agar berbeda dengan kerjaan orang Yahudi yang mereka itu mengkhususkan tanggal 10 Muharram dengan puasa. Nah, kan ketika Rasul sampai ke Madinah nih, Rasul kaget di tanggal 10 Muharram orang Yahudi kok pada nggak makan, nggak minum. Rasul nanya, kok kalian kenapa nih nggak makan nggak minum? Kata mereka apa? Ya Muhammad, nahnu nasum, kami ini puasa. Kata Rasul, kenapa kalian puasa? Lah, karena nih yaumun anjallahu Musa wa qaumah wa gharraqa fir'auna wa qaumah. Inilah hari spesial, hari di mana Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Ya Rasulullah, mereka dekat banget, gaya mereka tuh dekat banget. Pengen banget dekat sama Nabi Musa. Karena Nabi Musa pun gak ngakuin mereka juga itu kan. Karena mereka nakal kan, Bani Israel. Akhirnya kata Nabi apa? Nahnu ahaqqu biha. Justru kami yang lebih berhak buat puasa daripada inti semua. Karena kami ini walaupun umat terakhir bukan Bani Israel, tapi kami lebih setia kepada Musa daripada kalian. Kata Rasul tegas Nabi sama orang Yahudi. Akhirnya Rasul pengen tampil beda. Takutnya kalau hari Asyura doang itu mirip sama Yahudi. Makanya biar tampil beda, tanggal 9-nya juga puasa. Itu mukhalafatul Yahud. Nah, gitu cerita awalnya. Jadi boleh gak Asyura doang? Ya boleh, gak apa-apa. Tapi kalau mau lebih afdol lagi ya 2. Tasu'anya juga, Asyuranya juga. Gitu apa? Udah puasa tadi Pak? Udah lah, berarti udah. Ayo Pak. Ya. Kenapa? Oh itu gak diceritain Pak. Ya Nabi Adam itu selama itu mengelilingi dunia. Sambil bertobat, sholat. Nabi Adam itu ya setiap tempat yang dikunjungi sambil mempelajari alam ini. Kan Nabi Adam kan kalau katakan wa'allama adamal asma'a kullaha. Allah ajarin Nabi Adam itu nama-nama. Ulama bilang ketika Nabi Adam itu mencari Hawa, sebaring Nabi Adam itu mengenal dunia ini. Gitu, ini gunung, ini awan gitu kan. Dan belajar dunia kan lama Pak, lama. Akhirnya Allah takdirkan ketemu Sayyidatuna Hawa. Jadi udah pinter Nabi Adam, pasangan udah pinter. Ini ngajarin kita juga, kalau pengen ketemu pasangan, pinterin dulu otak. Biar nanti ada genetik pinternya. Gitu, paham nggak? Jadi jangan modal ganteng doang ganteng. Harus pinter juga ngaji bener. Kerja yang bagus, biar pintar dulu, baru nanti Allah pertemukan dengan pasangan. Kalau orang pintar mah tenang aja, jodohnya dekat. Tenang aja, jangan pusing, jangan risau. Nabi Adamnya ketemu, Mas tahu ya. Berapa gitu?
Oh, belum. Ya, sejarahnya. Ya, bapak-bapak jamaah mesti tahu, dulu itu tahun itu nggak ada, khusus Islam ya. Islam itu agak telat datangnya. Ini ya, pada tahunnya. Kalau bulan itu udah ada. Kata Allah tuh, Inna iddata syuhuri innallah ithna asyara sya'ran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dalam surat Taubah itu ayat 36 Allah katakan, Allah tuh punya bulan jumlahnya 12. Saat Allah ciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah utamakan. Disebutnya bulan Asyhurul Hurum. Tiganya kata Nabi, salasatun mutawaliyatun mutaqaribah. 3 bulan itu berdekatan jaraknya, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Wa Rajab Mudhar, dan satunya kepisah, jauh. Namanya Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Antara bulan Jumadil Akhir sama bulan Sya'ban. Nah, disebutnya Asyhurul Hurum, 4 bulan mulia. Nah, tahunnya mana? Nah, ini. Begini ceritanya. Waktu kan setiap khalifah itu kan saat ngirim surat ke setiap pemimpin-pemimpin negara, itu selalu raja-raja pemimpin dunia itu, baik Persia, Romawi, gitu kan. Itu selalu kalau ngirim surat ke Sayyidina Umar, waktu itu khalifahnya Sayyidina Umar, itu uniknya dikasih penanggalan tanggal dan tahun. Tim penulisnya Sayyidina Umar namanya Sayyidina Zaid. Zaid bin Thabit yang masalah. Itu kan penulis suratnya Sayyidina Umar. Itu nanya, Khalifah, ini maaf nih, kalau saya cek-cek nih surat dari para pejabat negara di luar, selalu menyertakan tahun dan tanggal. Kita nggak ada tahunnya. Kata Sayyidina Umar, lah iya juga ya. Bener juga, emang bener juga. Gak ada tahunnya, kirim surat aja. Yang takutnya ini pemberkasan. Ini bingung surat yang lama yang mana, yang baru yang mana, karena gak ada tahunnya. Takutnya ketukar, kan file-filenya banyak tuh khalifah. Bentuknya gulungan-gulungan yang warna coklat tuh ditaruh. Nah bingung nih, mereka tuh ngingetnya bagaimana. Pokoknya yang paling bawah tuh yang lama, yang paling atas tuh yang baru. Begitu ngingetnya, tapi gak tahu tahunnya berapa. Nah, ngumpullah mereka, dikumpulkan semua para pejabat-pejabat besar, para sahabat dikumpulin di ruang dewan, ruang musyawarah. Saya ingin musyawarah, ini penting, kata Sayyidina Umar, ini penting. Karena menentukan tentang perkembangan dalam dunia Islam. Menurut kalian, apakah perlu saya bikin almanak khusus Islam? Kata para sahabat Nabi, perlu sekali wahai Umar. Karena ini menentukan arsip negara. Arsip negara lah, iyalah. Bagaimana jadinya? Yaudah saya tanya kepada kalian. Kira-kira menurut kalian penentuan tanggal itu dari bulan apa dulu? Kan nggak ada yang tahu. Bulan itu kan nggak ada yang tahu. Kemudian ada yang bilang gini, saya usul, ya, saya pengen awal tahun itu bulannya bulan Rabiul Awal. Kata Sayyidina Umar, kenapa? Karena Rabiul Awal itu bulan lahirnya Nabi Muhammad. Nah, masuk akal juga, make sense juga. Tapi kata Sayyidina Umar, tahu gak, di bulan Rabiul Awal itu banyak yang masih murtad, banyak yang masih jahiliyah, belum pada paham agama. Islam waktu itu belum berkembang, belum ada malah Islam. Saya belum bisa mengiyakan. Ada lagi saya. Bagaimana kalau bulan puasa, Ramadan, awal tahunan, tapanya jadi awal tahun bukan Muharram, Ramadan. Kata Sayyidina Umar kurang tepat. Kurang tepat karena Ramadan itu adanya pun di tahun kedua Hijriah maksudnya. Bukankah pas banget kondisinya. Akhirnya yang usul satu orang sahabat Nabi, wahai Umar, bagaimana kalau penetapan tahun kita ditentukan dari waktu Rasul hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kapan itu? Bulan Muharram. Semuanya pada begini ngangguk mengiyakan, benar maksud akal juga. Karena saat itu Rasul berpindah dari Mekah ke Madinah dan saat itu lagi berkembangnya Islam untuk menghindarkan kekafiran menuju keimanan.
kezoliman menuju kebaikan. Nah, itu semuanya terjadi di Madinah dan terjadi pada bulan Muharram. Ayat tercatat pertama kali di zaman Sayyidina Umar, di tahun pertama disebutnya awal tahun Hijriah. Makanya masuknya itu 1 Hijriah itu Nabi Muhammad pas hijrah. Nah, dan bulannya bulan Muharram. Tanda tangannya Sayyidina Umar, dikasih cap khusus Sayyidina Umar yang ada di cincin. Nah, Sayyidina Umar kan punya cincin khusus buat cap negara, beginiin, dan sah akhirnya penetapan tahun itu di bulan Muharram dan di kejadian saat hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah. Dah, gitu aja ya. Mudah-mudahan manfaat nih cerita. Mudah-mudahan jadi barokah buat kita semua. Dan mudah-mudahan di tahun ini, tepat di bulan Muharram, tepatnya di tahun 1448 ya, Hijriah, kita kembali menjadi putih, menjadi orang baik, yang jahat-jahat udah kita tinggalin semuanya, dan kita mudah-mudahan jadi hamba yang husnul khotim. Ala hadhihi niyat bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.